Prof. Sedangkan lawannya adalah penantang dari Indonesia yang berusia 25 tahun, Elias Pikal. Saudara-saudara, Elias Pikal menempati sudut biru, sedangkan lawannya Yudo Chun dari sudut merah. Wasit yang memimpin pertandingan ini adalah Joe Cortez dari Amerika Serikat, dibantu oleh hakim Peter Jairusso juga dari Amerika Serikat, Leon Yohannes dari Indonesia, dan Jung Jung Wong dari Korea. Ronde pertama. Ya, saudara-saudara, sudah melancarkan pukulan hook kiri, dan memang yang cukup diandalkan dari Elias Pikal, yaitu mengandalkan tangan kiri, dan memang petinju kidal dari Indonesia ini melancarkan pukulan tadi tepat mengenai muka sebelah kanan dari Yudo Chun. Pukulan dari Yudo Chun masih dapat diblok oleh Elias Pikal. Pukulan yang terlalu rendah dari Yudo Chun, tapi juga rangkulan terjadi, dipisah oleh wasit Joe Cortez. Sebetulnya masih belum fight, saudara-saudara, karena kedua petinju ini masih melihat di mana letak kelemahan dan kekuatan lawan. Ya, suatu pukulan-pukulan uppercut terjadi, tetapi ya diselerai oleh wasit karena terjadi clinch, dan ya harus diberitahu. Wasit Joe Cortez dari Amerika Serikat memberitahu kepada kedua petinju mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak dibenarkan dalam tinjuan prof ini. Kembali Elias Pikal melancarkan hook, tapi tidak mengena, hanya badan saja yang terkena dari Yudo Chun. Clinch terus terjadi, terlepas uppercut dari Elias Pikal, saudara-saudara, tidak mengena. Begitu pula Yudo Chun hanya memukul badan saja. Clinch terjadi, ya dilerai kembali oleh wasit. Yudo Chun mulai melancarkan serangan, hook kiri dan kanan dilancarkan, tapi Elias Pikal hanya bertahan saja dengan double covernya. Ya, pukulan, pukulan dari Elias Pikal sudah masuk ke rahang Yudo Chun. Dilerai kembali oleh wasit. Dua kali uppercut dari kiri masuk. Saling pukul memukul, Yudo Chun juga melancarkan pukulan dan kembali masuk. Pukulan dari Elias Pikal, saudara-saudara, hanya bersandar di tambang Yudo Chun ini, tapi terus diserang dan bel berbunyi. Saudara-saudara, di samping reporter Anda, juga inilah komentator Samsul Anwar Harhab. Saudara, kalau kita amati tadi, bahwa Yudo Chun berusaha untuk lari ke tangan kanan dari Elias Pikal dengan menunduk. Yudo Chun tidak mengira bahwa pukulan uppercut ganda dari Elias Pikal begitu tajam dan beberapa kali mendarat dengan baik. Dalam hal ini memang posisi yang diambil Yudo Chun salah. Kemudian posisi yang diambil oleh Elias Pikal adalah sangat baik. Bagaimanapun ronde pertama tadi adalah berada di tangan Elias Pikal. Saudara-saudara, sekarang kita masuki ronde kedua. Pukulan hook dari Yudo Chun tidak berarti. Sekali lagi uppercut dari Elias Pikal masuk. Dua pukulan dari Elias Pikal lolos, tetapi sebaliknya Yudo Chun pun tidak berhasil menyerangkan pukulannya. Ya, dilerai oleh wasit. Saudara-saudara, wasit Joe Cortez dari Amerika Serikat ini memakai emblem dari IBF,
yaitu bandar resmi untuk tinju top. Pukulan hook yang kedua dari Alex Pikal kembali masuk. Saudara-saudara, sekali lagi Alex Pikal adalah petinju kidal yang memang mengandalkan pukulan kiri. Tetapi ini berarti bahwa kanan tidak mempunyai kesaktian dalam memukul karena dia beberapa kali memancing dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri yang melancarkan. Ya, kembali pukulan Alex Pikal masuk ke rahang sebelah kanan dari Yudo Chun. Ya, cleanse dilarai oleh wasit. Alex Pikal diberi peringatan jangan terlalu menunjuk dan mukul bagian belakang dari Yudo Chun. Kita lihat saudara-saudara bahwa mata sebelah kanan dari Yudo Chun nampaknya agak bengkak sama merah karena mungkin sudah terkena. Ya, kembali lagi uppercut dan hook dari Alex Pikal memasuki sasarannya saudara-saudara, dan nampaknya Yudo Chun ini juga masih agak keteteran karena mungkin sudah mengira, sedangkan dia pernah meramalkan bahwa Alex Pikal akan dapat dirobohkan pada ronde ketiga ataupun ronde kelima, karena hari pertama datang di Indonesia meramalkan dia melancarkan memukul roboh Alex Pikal dalam ronde ketiga, akhirnya pada ronde kelima. Tapi buktinya saudara-saudara, Alex Pikal sekarang memberikan perlawanan yang cukup telak, bahkan dia berhasil menjalankan beberapa pukulan terhadap lawannya Yudo Chun. Ya, kembali dari wasit karena Yudo Chun merangkul dari belakang bagian badan dari Alex Pikal. Uppercut masuk 3 kali sudah berturut-turut, 4 kali dilerai karena cleanse terjadi. Yudo Chun tidak berhasil menyerangkan. Pukulan masih berlangsung keras dari Alex Pikal, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita harapkan bahwa dia pun dapat bertahan karena pertandingan ini akan berlangsung selama 15 ronde. Pukulan hook dari Yudo Chun sekarang baru masuk ke Alex Pikal. Masih terus berlangsung saudara-saudara. Kembali Alex Pikal melancarkan uppercut. Ya, dilerai karena gong sudah dibunyikan. Tanda ronde kedua sudah selesai. Saudara, Yudo Chun sangat bingung menghadapi petinju kidal seperti Alex Pikal, sehingga hingga ronde kedua dia belum bisa berbuat banyak atau mengatur strategi pertarungan melawan Alex Pikal. Sebaliknya Alex Pikal menyambut datangnya Yudo Chun dengan pukulan-pukulan hook kiri dan uppercut yang tajam, sehingga membuat beberapa kali Yudo Chun kelihatan sempoyongan. Dan seperti ronde pertama, maka ronde kedua ini juga Alex Pikal unggul dalam pengumpulan angka. Saudara-saudara, ronde ketiga akan segera dimulai. Penonton sebanyak kami kira sekitar 13-14 ribu memenuhi Istora Senayan ini. Di samping terdapat tamu-tamu seperti Menteri Abdul Ghafur, Menteri Mudiono, Duta Besar Republik Korea Selatan Choi Sang-suk, Solihin Gautama Purwonegara selaku Ketua KTI, Dirjen RTF Dr. Nasubrata, Awalun Jamin bekas Kapolri, dan artis-artis serta penghormati petinju pada umumnya saudara-saudara. Ya, Alex Pikal beberapa kali melancarkan uppercut hook yang mantap sekali, benar-benar memasuki sasarannya, yaitu rahang sebelah kanan dari Yudo Chun. Kanan, ya, memancing. Tangan kiri melancarkan pukulan uppercut hook. Ya, Yudo Chun melancarkan, tapi dibalas kembali langsung oleh Alex Pikal. Yudo Chun sekarang mencoba menyerang. Ya, kena lagi saudara-saudara. Mata kanan sebelah atas, pelipis sebelah kanan dari Yudo Chun ini nampak tambah memerah. Ya, mulai berdarah. Kita lihat saudara-saudara. Kanan sebelah kanan dari Yudo Chun sudah memerah karena berdarah. Dan pertandingan terus dilanjutkan. Dilerai oleh wasit Joe Cortez dari Amerika Serikat. Pukulan keras oleh Chun, tapi tidak berimbang saudara-saudara. Hampir hilang keseimbangan Yudo Chun.
Mungkin terlalu emosi dia melancarkan smash ataupun melancarkan uppercut. Hook dari Elias Pikal masuk beberapa kali, saudara-saudara. Dirosol terus oleh Elias Pikal. Nampaknya Yudo Chun agak bingungan bagaimana cara untuk melakukan blok terhadap serangan-serangan yang dilancarkan bantu oleh Elias Pikal. Kembali lagi terkena Elias Pikal dengan double cover. Walaupun dia sudah berada di sudut biru, tapi dia masih tetap mempertahankan. Air sudah lerai karena Yudo Chun terlalu membungkuk dan Elias Pikal menekan dengan tangan. Saudara-saudara, kalau tidak terjadi TKO ataupun KO, kita harapkan Elias Pikal bertahan sampai 15 ronde. Yudo Chun melancarkan pukulan tapi yang tidak terarah, bahkan dari belakang boleh dikatakan. Terkena lagi Yudo Chun, walaupun tadi Elias Pikal kembali pukulan hook kiri yang cukup tajam, cukup ampuh dari Elias Pikal. Kembali masuk beberapa kali, saudara-saudara. Lonceng dibunyikan, tanda berhasilan ronde ketiga. Dan sampai saat ini, saudara-saudara, kami kira Elias Pikal berhasil lebih banyak mengumpulkan angka. Kita kagum terhadap fisiknya. Tapi sekarang, saudara-saudara, sampai 3 ronde berlangsung, kami kira Yudo Chun agak bingung bagaimana cara melancarkan pukulan terhadap Elias Pikal yang ternyata memiliki double cover yang cukup baik, bahkan melancarkan pukulan-pukulan kiri yang cukup telak bagi Yudo Chun. Kita ikuti sekarang ronde keempat, cukup baik, saudara-saudara. Hampir keseimbangan Yudo Chun hilang. Kami kira mendesak dengan kepala Yudo Chun ini. Bukan melakukan serangan tinju, tapi mendesak dari seluruh badan terhadap Elias Pikal. Pukulan kosong dari Yudo Chun dibalas kembali oleh Elias Pikal. Dilerai oleh wasit, terjadi cleanse. Kembali lagi uppercut dari Elias Pikal. Nampaknya Yudo Chun, saudara-saudara, akan melakukan balasan pukulan-pukulan terhadap badan dari Elias Pikal karena dia banyak membungkuk sambil melancarkan pukulan. Cleanse terjadi walaupun tadi Yudo Chun berusaha memukul tapi tidak mengena sasaran yang telak, saudara-saudara. Kembali lagi, dari belakang. Tidak dibenarkan oleh wasit Joe Cortez. Elias Pikal monggo dari belakang. Kembali lagi, saudara-saudara. Pukulan yang walaupun tidak telak tetapi cukup membuat pusing Yudo Chun. Uppercut kiri, saudara-saudara. Uppercut kadang-kadang hook dari Elias Pikal. Kosong pukulan Yudo Chun. Kembali lagi Pikal melakukan. Lancarkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, saudara-saudara. Selalu membungkuk Yudo Chun, tapi beberapa kali Elias Pikal melancarkan pukulan. Akhirnya Yudo Chun berhasil mendesak, tapi tidak dengan pukulan yang sewajarnya, tetapi dorongan badan yang dilancarkan terhadap Elias Pikal. Kembali lagi pukulan walaupun tidak begitu telak, tapi Elias Pikal berhasil melancarkan hook kiri. Terkena, saudara-saudara, wasit Joe Cortez menghitung sampai 8 karena Yudo Chun tadi terjatuh. Elias Pikal terjatuh tapi terlepas karena licin. Ada di antara salah penonton yang melempar minuman ke atas ring sehingga licin. Angin bagi Elias Pikal dalam pertinjuan ini, saudara-saudara. Yang tadinya Yudo Chun meramalkan dia akan menjatuhkan lawannya. Ternyata saudara-saudara, sebelum gong dibunyikan, Elias Pikal juga melancarkan pukulan terhadap Yudo, yaitu dengan lemparan air terhadap ring dari penonton yang ada di Istora Senayan ini. Mungkin antusiasme dari mereka karena sangat gembira Elias Pikal mendapat angin, saudara-saudara, dalam pertandingan ini.
memasuki ronde kelima sekarang. Elias Pikal itu tetap steady, saudara-saudara. Bahkan Yudo Chun sampai saat ini kami kira belum menemui sasaran bagaimana caranya untuk melancarkan pukulan terhadap lawannya. Yudo Chun hanya mendesak saja dengan badannya terhadap ring, saudara-saudara. Ya, Yudo Chun hanya membungkuk, melancarkan pukulan disertai badan. Ya, beberapa kali masuk pukulan Elias Pikal. Sampai sekarang tambah memerah. Pukulan membuat merah. Ya, dilerai lagi. Tambah merah, saudara-saudara. Pelipis kanan bagian atas dari Yudo Chun. Sekarang Yudo Chun hanya mendesak saja, hanya cleanse. Kemungkinan suatu taktik dari dia. Karena dengan jarak dekat ini sudah tentu Elias Pikal tidak berhasil melancarkan pukulan-pukulan yang efektif. Taktik dari Yudo Chun untuk mendesak hanya mendekat saja. Karena jarak yang cukup dekat dari Elias Pikal, dia berhasil melancarkan beberapa uppercut. Cukup telak, cukup mampu untuk menjatuhkan Yudo Chun. Ya, hanya badan saja. Kemudian Yudo Chun hanya mendesak. Dan ini suatu cara, saudara-saudara, untuk menghindarkan pukulan-pukulan yang cukup keras dari Elias Pikal. Dua kali, tiga kali, empat kali. Terdesak serang Yudo Chun di sudut. Ya, dibiarkan saja oleh wasit. Beberapa kali dipukul. Saudara-saudara, Yudo Chun nampaknya sudah tidak berdaya terhadap pukulan beruntun dari Elias Pikal. Dia hanya melihat saja, saudara-saudara, Elias Pikal membiarkan saja dulu. Karena timing yang baik, timing yang jitu dari Elias Pikal. Di mana Yudo Chun mukul, dibalas kembali, bahkan balasannya ini pun bertubi-tubi terhadap Yudo Chun. Tadi terkena pukulan hook kiri yang ampuh sekali dari Elias Pikal. Kena lagi. Ya, saudara-saudara, gong dibunyikan, tanah ronde kelima sudah selesai. Dan kami kira Saudara Samsul pun membenarkan angka masih tetap diraih banyak oleh Elias Pikal. Memang demikian, karena memang dalam kesempatan ini Yudo Chun masih belum bisa menganalisa kemampuan dari lawannya Elias Pikal, sehingga Yudo Chun sering terperangkap dalam hal yang sama sejak ronde pertama tadi. Dan memang secara mutlak Eli memenangkan pertandingan ini 1-5. Saudara-saudara, kita masuki sekarang ronde ke-6. Iya, gong sudah bunyikan. Kita lihat, saudara-saudara, kalau Yudo Chun melancarkan pukulan, dia tidak memiliki pertahanan yang cukup keras. Ya, nah kita lihat, saudara-saudara, pukulan walaupun tangan kanannya memancing, tangan kiri yang melancarkan pukulan yang cukup keras terhadap rahang sebelah kanan dari Yudo Chun. Dilerai, ya, clearance terjadi. Wasit Joe Cortez dari Amerika Serikat, dari BF, jab dari kanan baru masuk, saudara-saudara, dari Elias Pikal. Tidak ada pukulan yang telak. Ya, mungkin Yudo Chun melakukan serangan terhadap badan ataupun dada dan perut dari Elias Pikal.
Tetapi Elias Pikal pun hal ini sudah waspada. Ya, jab dari kanan tadi masuk. Pukulan kanan Elias Pikal kembali lagi masuk. Jab ini sekarang mungkin ronde ini untuk berjaga-jaga dari kedua petinju, saudara-saudara. Karena kami tekankan sekali lagi, kedua petinju ini akan melangsungkan pertandingan selama 15 ronde. Pukulan kiri masuk lagi uppercut 2 kali terhadap Yudo Chun. Clearance terjadi. Itu hanya mempergunakan badan saja, saudara-saudara, untuk mendesak lawan. Uppercut dari Yudo Chun masuk, tapi tidak begitu telak. Yudo Chun melancarkan jab juga tidak kena. Sambil membungkuk. Ya, Yudo Chun sambil membungkuk, saudara-saudara, menghindarkan untuk pukulan dari Elias Pikal. Suatu pukulan masuk dari Elias Pikal, tapi juga banyak badan yang menggerak. Kami kira ronde 6 ini kurang seru karena mungkin Yudo Chun menjaga diri ataupun Elias Pikal demikian. Ketika pertandingan akan berlangsung, mereka menyuruhkan gel Eli. Saudara-saudara, kita ikuti sekarang ronde ke-7. Kembali lagi Yudo Chun sekarang terkena hook kiri, walaupun tadi dia berusaha melakukan serangan. Kosong pukulan Yudo Chun 2 kali, saudara-saudara. Dia hanya berhasil mendesak saja dengan seluruh badan terhadap Elias Pikal. Sampai Elias Pikal bersandar lagi. Ring, kena lagi. Ya, karena Yudo Chun merangkul, saudara-saudara. Kosong pukulan Yudo Chun. Jab. Kosong lagi, saudara-saudara. Hanya mendesak dengan badan. Yudo Chun sekali lagi beberapa kali mendesak badan Elias Pikal, bersandar di tambang. Pukulan kosong dari Yudo Chun tidak mengena. Harus dilerai kembali lagi. Hanya dorongan badan membuat Ali bersandar di atas tambang. Merangkul lagi dua orang petinju ini. Yang kanan dari Elias Pikal merangkul, sebaliknya yang kiri dari Yudo Chun. Saling merangkul. Kembali lagi, saudara-saudara. Yudo Chun mempunyai taktik yang sebetulnya kurang dapat dibenarkan karena beberapa kali wasit Joe Ortiz dari Amerika Serikat melerai kedua petinju ini, di mana Elias Pikal terdesak karena dorongan badan dari Yudo Chun. Pukulan hook kiri dari Yudo Chun tidak berarti, saudara-saudara. Masih tetap Elias Pikal berjaga-jaga. Clearance terjadi kembali lagi. Rangkulan yang merupakan taktik kedua petinju untuk menghemat tenaga. Pukulan kosong. Oh, ya. Karena sekarang menghindar Elias Pikal, maka Yudo Chun yang terperosok ke dalam tambang. Sekali lagi sekarang uppercut yang masuk dari Elias Pikal tidak begitu telak. Cukup keras pukulan Yudo Chun. Hanya menggantungkan saja, saudara-saudara. Di sudut biru, saudara-saudara. Hanya mendesak saja Yudo Chun. Ya, dua kali Elias Pikal melancarkan uppercut ke badannya dan kemudian ke muka Yudo Chun. Saudara, Yudo Chun mulai memasang strategi baru, yaitu bertarung dengan jarak dekat, sementara Elias Pikal terlihat sudah mulai menurun staminanya, di mana kekuatan pukulan tangan kirinya sudah begitu menurun. Namun demikian, pada ronde ke-7 tadi kedudukan masih
sama, maksud kami kedua petinju bertanding seimbang. Beberapa tahun yang lalu, Thomas Americo menentang Saul Membi tetapi kalah. Dan yang kedua, malam inilah Elias Pikal sebagai penantang terhadap juara dunia dari IBF, yaitu Yudo Chun dari Korea. Kedua petinju melakukan uppercut, pukulan. Yudo Chun masih terus mendesak dengan badannya, sedangkan Elias Pikal berhasil melancarkan uppercut kiri terhadap rahang sebelah kanan dari Yudo Chun. Elias Pikal tidak meneruskan, saudara-saudara, walaupun tadi dia sudah di atas angin memberikan pukulan hook kiri, tidak kena sekarang uppercut dari Elias Pikal. Badannya mengena sekarang. Kembali pelipis mata sebelah kanan dari Yudo Chun. Ya, Elias Pikal, kesempatan yang baik, dia tidak melancarkan. Oh. Ya. Sambil merangkul. Kesempatan yang baik tadi, saudara-saudara, bagi Elias Pikal untuk melancarkan, tapi tidak demikian. Dia mungkin masih menunggu. Sekali lagi 15 ronde yang akan berlangsung antara kedua petinju. Dia jatuh.